Selamat pagi sobat-sobat Pak Digun, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sobat, jadi beberapa waktu belakangan ini kita semua disuguhi drama-drama perseteruan konflik antara Antoni Putra Martadipura atau Antoni Putra Jaya Farm dengan Tarno MDN ya, dari MDN Farm Aceh. Memang sudah jadi konsumsi publik ya di media sosial, khususnya untuk penghobi rayaman. Nah, biasanya konflik-konflik kayak gini pastinya nggak mungkin terjadi begitu saja, karena pastinya ada kepentingan teman-teman. Jadi kalau kita tahu memang Antoni ini kan, kita lihat jejak tracking digitalnya udah ada kan. Dulu sering senggol sama penghobi ayam. Ini kan fakta teman-teman. Ada Aji Satira Pasaribu, kemudian Ricardo Simanjuta yang dulu memang suka nggak suka, faktanya mereka itu populer di dunia media sosial, khususnya perayaman. Pada waktu yang bersamaan ya disenggol lah, walaupun alasannya orang kan bisa berkilah kan, mereka yang memulai dulu, si ini si itu gitu kan. Ya masih segar ingatan kita juga Ruby Pakoy, nah, gak lama Tarno MDN gitu kan. Yang ini sebetulnya semakin banyak konflik perselisihan gini sih gambarin bahwasanya jual beli produk ayam gitu kan itu lagi down. Makanya salah satunya untuk merefresh strategi marketingnya ya senggol kanan kiri lah gitu kan, walaupun alasannya macem-macem gitu kan. Alasannya bisa aja berkilah, saya nggak butuh kok, saya nggak jual beli ayam kok gitu. Nyatanya kan kita faktanya bisa lihat ya. Yang jelas memang drama-drama itu kemudian berakhir ketika kemudian muncul singa ataupun macan yang sesungguhnya, yaitu Bung Baringin Siahaan, bos Oktagon dari Siantar gitu kan. Sudah dia nggak banyak omong, nggak banyak cerita, di challenge kalau memang berani. Dan memang kita bisa mempelajari bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal itu bahasa yang nggak diucapkan sama orangnya gitu. Dari Mr. A kan dia nggak berani membalas, menjawab langsung statementnya Bung Baringin ini ya, Lai Baringin Siahaan ini. Dia kesannya juga hati-hati kan. Alasannya kemana dulu si abang ini ketika saya aktif. Saya kan sekarang udah insaf gitu kan. Saya sekarang udah taubat gitu kan. Saya sekarang udah berhenti berhenti karena Bung Baringin kan yang ini kan gitu kan. Nah itu kan bahasa nonverbal teman-teman. Kayak ayam itu kalau dirasanya sparring partnernya berat, dia kan pasti mundur-mundur gitu kan. Ya bisa dibaca lah, tanda-tandanya kita bisa tahu. Yang jelas dia nggak seperti harimau lapar, beda ketika merespon Ruby Pakoy ya. Kemudian menjurusnya kalau kabarnya dia udah insaf ataupun tobat, ya ngapain gitu kan, nyenggol-nyenggol penghobi ayam gitu kan. Biarlah namanya penghobi ayam, dan pada intinya kalau dia memang orang yang religius, rezeki itu sudah ada yang atur gitu kan, dan nggak bakal ketuker gitu kan. Gitu. Tapi ya itulah ya teman-teman, semua kita bisa menilai sendiri. Yang jelas kita patut berterima kasih kepada Bung Baringin Siahaan, bos Oktagon Siantar, yang ketika dia muncul ya langsung berhenti, surut semua gitu kan. Kalau kemarin Tarno MDN digas terus gitu kan. Ketika Bung Baringin kayaknya hati-hati dia kan. Walaupun Bung Baringinnya kan ngomong ini kan uji-uji ayamnya aja gitu kan. Ya dan itu biasa kan gitu kan. Lagian juga kalaupun udah tobat masih nyenggol-nyenggol ya nggak apa-apa, T-nya berapa aja katanya Bung Baringin. Nggak berani respon kan, tapi ya sudah lah gitu kan. Akhirnya kita semua ya netizen ini kan cuman penonton gitu kan. Ya kalau udah berani nampilin namanya konten video di media sosial ya wajar lah penontonnya kemudian berkomentar gitu kan, selama komentarnya masih
nggak melanggar hukum, komentarnya masih diperbolehkan oleh yang punya platform yaitu YouTube gitu kan, nggak perlu dilarang-larang terus. Ya yang jelas itulah teman-teman, Bung Baringin ini betul-betul yang aktor yang sesungguhnya, jawara yang sesungguhnya. Dia bukan penjual ayam kan gitu kan, dia cuman pengen menengahi gitu kan apa yang terjadi antara si Anthony dan Tarno MTN. Dan Tarno MTN sendiri kan juga nggak pernah merespon balik dengan keras gitu kan, biasa aja Tarno MTN-nya, tapi tetap dicecer terus ya. Tapi ya sudahlah, akhirnya ketika Bung Baringin muncul ya nggak berani kayaknya. Walaupun ceritanya kesana sini, wow saya bukan bacul, saya pernah keliling seluruh Nusantara gitu kan. Ya itu Bung Baringin deket, nggak usah keliling sampai Papua, nggak usah keliling sampai Maluku ataupun Sulawesi. Bung Baringin cuman di Siantar gitu kan, dekat kok dia gitu kan. Tapi ya auranya memang kuat gitu kan Bung Baringin ini, dan tampaknya juga dia secara finansial dan secara kualitas ayamnya juga pastinya juga di atasnya lah kalau sama si Mr. A ya. Makanya Mr. A karena dia memang sering ke gelanggang, dia tahu lah mana yang bisa dihadapi, mana yang nggak bisa. Itu bahasa nonverbal teman-teman, bahasa yang nggak diungkapkan lewat lisan tapi lewat bahasa tubuh gitu kan. Nah itu bisa kita nilai, akhirnya kita balik lagi ke kita, siapa sih yang kemudian drama, siapa sih yang kemudian sandiwara, siapa sih yang cuman nggak ya cuman mau jual ayam tuh siapa gitu. Oke, gitu ya obrolan kita. Matur nuwun teman-teman.